Bapak Ibu hanya butuh 1 hari. Butuh 1 hari kami periksa ulang, habis itu 1 hari sudah kembali, tidak akan 14 hari. Jadi ini yang akan dilakukan percepatan, dan kita mulai dari Indramayu dulu, Cirebon dulu. Cirebon dulu lah yang lebih tua kan. Lebih tua. Nah, ini bagian dari transparansi anggaran agar kepercayaan publik makin meningkat, dan kita juga ingin belanja publik ini benar-benar jatuh bagi kepentingan publik dan tidak terlalu banyak intervensi dari pihak lain untuk mengarahkan anggaran berdasarkan kepentingannya, dan gubernur bisa dijadikan tameng oleh Bapak dan Ibu untuk membuat anggaran yang berpihak bagi kepentingan masyarakat. Mangga silahkan Pak Bupati menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Pak Bupati, ramai jajaran dan kami. Kenakan ini dari saya membawa Bapak Pangdam, Pak Sekda, Pak Distrik Kesehatan, PUPR dan Pak Benda dan yang lainnya. Kami coba sekedar secara garis besar bahwa di Kabupaten Cirebon memang masih banyak yang perlu dibenahi, baik terutama pendidikan, jalan, kesehatan. Di Kabupaten Cirebon pendidikan ini masih masih banyak yang kurang ya, kelasnya ya, kelas yang rusak, karena ada 2000 lokalan, perkiraan 500 eman, dan sekarang yang tahun 2025 diperbaiki cuma 700 lokalan. Dan di sekolah pun perlu adanya toilet. Di Kabupaten Cirebon masih banyak sekolah yang toiletnya masih kurang, perkiraan toilet ini 5.000-an. Toilet yang kurang sekarang tahun 2025 baru 1.300-an, dari kurang sampai 930-an. Sedangkan masalah jalan, terutama ini di Kabupaten Cirebon Jaksel Timur, itu tidak ada masalah jalan. Jalan kita yang rusak berat itu 96 km, dan yang rusak sedang 187 km, dan sekarang akan diperbaiki 47 km. Jadi perkiraan kekurangan ini 900 eman. Dan tentang masalah kesehatan, memang di Kabupaten Cirebon ada stunting dan yang lainnya masih perlu ditingkatkan masalah kesehatan. Maka dari bantuan dari PBI di Kabupaten Cirebon ini masih banyak yang kekurangan, 161 eman, dan dari Jawa Barat ini baru 64 eman, dari kurang 24 miliaran. Nah ini Pak Gubernur, di Cirebon perlu masih banyak pembenahan. Untuk itu lebih jelasnya, lebih ringkasnya barangkali dari Bapak Dipangda. Kita teknis langsung tanya jawab aja biar nanti saya bisa cepat. Pertama adalah berapa jumlah APBD Kabupaten Cirebon? Pak Sekdanya atau siapa, kepala Bapedanya, sudah jelasin. Proyeksi kami Pak Gub 4,2 triliun. Pak, tahun 2026 4, coba rinciin belanja pegawainya berapa hari ini, belanja barang dan jasanya berapa, belanja modalnya berapa? Pendapatan daerah proyeksi kami untuk 2026 4,2, kemudian 4,2 triliun, kemudian PAD-nya 1,04 triliun, pendapatan transfernya dari pusat 3,1 triliun, kemudian lain pendapatan 6 miliar, kurang lebih 6,2 triliun. Kemudian belanja pegawainya 2,2 triliun. 2,2 triliun ya. Belanja pegawainya. Betul, 2,2 triliun. Kemudian jadi berapa persen belanja pegawai dari total APBD-nya? 80% ya. Enggak. Dari 4,2. 4,2, 2,2. Ya. 4. 48. Ya. 50 ya, 48 dari 50%. Kemudian saya total jalan yang rusak itu berapa kilometer? Dari angka yang Kementerian Dinas PU 96 yang rusak berat.
96. Yang jalan kabupaten Betul. yang rusak berapa? 96 96 kilometer. 96 km. Betul. Rusak sedangnya 180. Oh udah, jangan rusak sedang, berarti udah dianggap pokoknya kategori rusak aja udah. Oh, siap. Karena nanti yang sedang juga jadi rusak. Oh iya. Oke. Kalau gitu 190-an. 190. Kemudian berapa kebutuhan biaya untuk pembangunan 190 km itu? Kalau hitungan teknis, rencana kami dibetonisasi 1 kilonya 5 miliar. Jadi 190 kurang lebih 900 miliar. 190 kali 5 Iya. ya hampir 900 miliar. Nah kan kita punya waktu nih, punya waktu 2026, 2027, 28, 29, berarti kan 4 tahun. Dari 4 tahun itu belanjanya berapa per tahun? Sekitar 130 miliaran, Pak Gub. Kecil ya? Iya betul, karena kekuatan fiskal kami kategori rendah. Enggak, kalau perbandingan kabupaten lain Pak, kemarin Subang itu APBD-nya hanya 3,2 triliun ya. Iya, Pak. Tapi belanja pembangunan jalannya 300 hampir 400 miliar. Purwakarta APBD-nya hanya 2,5, belanja jalannya hampir 300 miliar. Nah, berarti kan ada komposisi belanja yang harus segera dirasionalisasikan. Baik, Pak Gub. Siap. Karena perbandingan kabupaten tangga Pak Subang Iya, karena ngejar. Nah, tinggal itu ya. Berarti pertama, berarti pesan saya hari ini sebelum nanti nyusun RAPBD, segera titik mana yang harus segera diefisiensikan. Itu perbandingannya. Terus kemudian yang kedua, sekolah yang rusak tadi Pak Bupati, ya, ulangi. Sekolah nggak apa-apa sebutin Pak Bupati. Sekolah yang rusak berapa? Sekolah yang rusak 2000 lokal. Pak Gub. 2000 Betul. ruang kelas. Betul. Itu SMP. SD dan SMP. 2000, oke. Kemudian saya menginginkan setiap pembangunan di kabupaten kota itu satu kelas satu toilet. Betul. Sudah dibuat rancangan satu kelas satu toilet enggak di RKB baru? Kalau di kami belum Pak Gub. Ya 2026 cobalah Boleh, gitu ya. siap. Nanti kita juga akan bantu di titik mana nanti kita bantu gitu loh. Siap. Gitu loh. Satu kelas satu toilet. Berapa alokasi biaya per kelas di Cirebon? Kalau untuk rehab rusak 200 juta Pak Gub per lokal. Per lokal. Betul. Kalau toilet sekitar 25 juta per pintu. Toilet 25. Saya 15 juta bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Siap. Nanti kita bantu Pak. Nanti kita bantu bentuk pembangunan toilet kelas gitu loh Pak. Baik. Nanti kita bantu. Nah, itu berarti nanti harus ada komposisi yang ditambah. Bisa saja kan bantuan provinsi itu nanti dalam membangun komposisi yang tambahan itu, gitu ya. Terus kemudian rasio lulusan SD-nya berapa? Kan SD-nya ada? Pada bis. Oh, Lulusan SD berapa? Lulusan SD tahun ini ya Pak. Lulusan SD tahun ini 39.000. Ya, yang ketampung di SMP di Sanawiyah negeri berapa? Alhamdulillah untuk tahun ini Pak, kami melaporkan masih dalam proses penyisiran, itu tinggal 30 anak yang belum masuk ke. Oh, jadi hampir semua orang Cirebon sekarang masuk SMP sama Sanawiyah. Iya. Hanya 30 orang yang tidak sekolah. Iya. Berhasil. Mantan kepala Kementerian Agama sukses ini. Kami gunakan penyisiran Pak. Oke, 30. Iya. Itu murni semuanya SMP Sanawiyah apa yang pesantren sebagian? Kebanyakan di pendidikan formal. Ada juga yang pendidikan non formal di paket B ketika anak itu sudah tidak. Enggak, yang lulus kemarin Pak, Ya, yang lulus kemarin ini. Jadi kami gunakan sistemnya itu, kami melaporkan itu by name by address, Oke. Pak. Ada namanya. Nah, dalam pandangan Bapak di Kabupaten Cirebon diperlukan penambahan berapa sekolah SMA negeri dan SMK negeri untuk mendorong agar mereka tidak putus sekolah sampai Iya. SMP? Di Kabupaten Cirebon tinggal beberapa kecamatan yang masih belum memiliki SMA, Oke, SMK negeri. sebutin mana saja sehingga kami bisa segera untuk mempersiapkan. Ya, itu ada di Kecamatan Talun, Talun. kemudian ada di Kecamatan Tengah, Kedau sudah, Greget, kemudian Sedong, kemudian Pangenan. Itu Iya. berapa? Jadi berapa kecamatan yang belum ada SMA dan SMK-nya? Sekitar
12 kalau nggak salah. 12. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini agar video saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Semoga yang nonton video saya diberikan kesehatan jiwa dan rohani dan diberikan kelancaran kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.